أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحييكم بتحية الإسلام وهي تحية أهل الجنة وهي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fasahna bi ni'matihi ikhwana. Summa alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nashhadu annahu qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghammah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Selawat dan salam kepada panutan dan teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat Bu? Bu? Ngantuk? Enggak ya, ini jam berat soalnya. Anak Dara memakai kebaya. Kebaya dibeli dari kota Jogja. Bapak Ibu, saya lihat semua wajahnya penuh cahaya. Semoga tanda penghuni surga. Amin. Ibu mau masuk surga? Mau? Cepat apa lambat? Lah kok ketakutan? Saya tanyanya jujur ikhlas. Ibu mau masuk surga? Mau masuk surganya cepat apa lambat? Lambat. Syarat masuk surga harus mati. Nah iya, nggak mungkin sekarang masuk surga kalau nggak mati. Jadi kalau mau cepat masuk surga harus cepat mati. Siap? Iya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun intinya kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan usia kita hari ini yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, mudah-mudahan kalaupun lambat matinya itu pertanda bahwa amal kita makin banyak, dosa kita diampunkan oleh Allah. Kalaupun cepat nanti matinya, mudah-mudahan juga sudah disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita hormati, kita muliakan para asatidz, ustazah, para haji dan hajjah, dan para calon jamaah haji dan calon jamaah hajjah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tadi disampaikan agendanya pembukaan wirid, ya kan? Sekaligus gabung halal bihalal, sekaligus gabung walimatus safar untuk calon jamaah haji dan hajjah. Ini kalau ceramah ada 3 agenda besar, kayak maghrib juga ya Ustaz. Tapi kita singkat-singkat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Halal bihalal itu yang pertama ya. Halal bihalal itu kalau dalam Al-Quran nggak ada, ya kan? Jangan Saminah baca Quran tadi ya. Nggak ada dalam Al-Quran disebutkan halal bihalal, nggak ada ayatnya kan? Nggak pernah saya ketemu kayaknya ada ayat Al-Quran menyebutkan halal bihalal. Begitu juga dengan hadis nggak ada. Nggak ada juga dalam hadis halal bihalal. Buku-buku fikih pun nggak ada. Ya, buku-buku fikih mau itu mazhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab ini, semua mazhab yang lain pun itu nggak ada cerita tentang halal bihalal.
Jadi halal bihalal itu bid'ah Ustaz? Enggak juga, karena inti ajarannya ada dalam Islam. Memang ini budaya kita di Indonesia. Ya agak diikutin lah negara-negara jiran kita di Malaysia mungkin, tapi memang aslinya Nusantara. Sejak zaman kerajaan dulu, zaman-zaman kerajaan Islam di Nusantara itu sudah ada. Memang para raja dulu itu sering sekali kalau sudah lebaran ngadain rumahnya dibuka, istilah sekarang open house, ya kan, rumahnya dibuka, masyarakatnya silakan datang silaturahmi, sungkeman antara abdi rakyat dengan rajanya, silaturahmi. Itu intinya di situ. Nah, kemudian menjadi populer di Indonesia. Jadi pada tahun 1947, waktu itu para pemimpin kita di Republik Indonesia ini, itu para pemimpinnya itu lagi SKT-an, nggak cakapan, tegang politiknya. Akhirnya Presiden Soekarno waktu itu nanya kepada seorang Kiai Wahab Hasbullah, Pak Kiai, ini habis situasi hari ini tegang-tegang seperti ini, banyak yang nggak cakapan. Ini kayaknya apa yang bisa kita lakukan untuk mencerahkan kembali, menyatukan kembali masyarakat kita ini, tokoh-tokoh ini? Ini bahaya kalau elit-elit politik ini dibiarkan mereka itu nggak guyup, ini bahaya buat bangsa kita. Nah, kemudian Kiai Wahab Hasbullah mengatakan, ini kan habis lebaran, ya udah di istana adakan acara halal bihalal. Di istana adakan acara halal bihalal, tokoh-tokoh itu semuanya diundangi, kita silaturahmi. Nah, halal bihalal habis itu alhamdulillah, karena sudah halal bihalal cair jadinya Bapak Ibu. Jadi apa halal bihalal itu? Halal bihalal itu kalau secara bahasanya halal dengan halal, halal dengan halal. Nanti kalau yang udah umrah atau yang haji, nanti haji itu biasa ketemu itu. Ya kalau ada orang bagi-bagi makanan, dia bilang apa? Halal, halal, halal. Artinya silakan ambil, boleh, nggak bayar, gratis. Nah, kita halal bihalal itu artinya kita datang dengan yang halal dan akan menerima yang halal. Apa yang dihalalkan pada waktu itu, pada waktu ini kita halal bihalal. Kita ini kan tadi disampaikan, dalam hidup kita ini kan ada interaksi, kadang-kadang kita itu ada khilaf salah. Betul nggak, Bu? Bu, punya salah? Punya apa banyak? Mau masuk surga? Bisa nggak orang banyak salah masuk surga? Bisa, tapi salahnya harus dihalalkan. Nah itu hari ini kita halalkan. Ya mohon maaf, kita kan ini namanya bukan wirid, Bu, ya. Selama ini kan kita di wirid kita, jiran tetangga kita, kadang-kadang awak senyum aja pun salah, apalagi merengut, Bu. Iya, awak senyum sama kawan, senyum assalamualaikum, senyum awak ceria. Iyalah kalau gajian senyum-senyumlah dia. Nah, senyum salah. Iyalah baru beli kereta baru, senyum-senyum aja. Senyum aja salah, Bu, apalagi merengut. Ya kan? Kalau merengut ya udahlah, tambahnya lagi itu. Yang punya dosa jawab, pun diperengutin sama dia. Nah, apa salahku sama dia? Cuma merengut aja aku tengok dia. Ah itu dia. Senyum aja pun salah, apalagi merengut. Diam aja pun salah, apalagi ngomong. Asik diam aja aku tengok sama kau. Apa sih masalahnya? Kan gitu kan, Bu. Padahal nggak ada apa-apa. Apalagi kalau banyak cakap, asik cakap aja dari tadi, dia kenapa? Nah, itu dia. Hidup ini begitu Bapak Ibu, selalu ada kadang-kadang salah, khilaf di antara kita itu terjadi. Itu semuanya hari ini dihalalkan. Penting dihalalkan Bapak Ibu. Kenapa penting dihalalkan? Kalau istilah dihalalkan sebetulnya ini maafan, saling
maafkan. Kenapa kita harus maaf-maafan, menghalalkan semua khilaf salah tadi itu? Karena Bapak Ibu, kemarin bulan Ramadan kita udah minta maaf sama Allah. Udah minta maaf gak sama Allah tuh? Kapan? Hah? Kapan mintanya? Ibunda Aisyah cerita ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya nih ketemu malam Lailatul Qadar, apa yang saya lakukan? Doa, kata Rasulullah. Doanya apa? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau Imam Tirmizi ada tambahannya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Dua-duanya artinya riwayatnya boleh. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai sifat pemaaf, maafkan aku ya Allah. Nah itu minta maaf kita udah sama Allah pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kita maaf sama Allah. Alhamdulillah. Maaf itu apa? Kata ulama, kalau dalam bahasa Arab al-afu maha. Maha itu artinya menghapus. Jadi kalau kita salah kita itu dihapus. Dihapus dari mana? Dari catatan kita. Kita semua kita ini ada malaikat yang mendampingi kita. Betul kan, Bu? Bu? Apa nama malaikatnya? Hah? Malaikat Munkar Nakir, Raqib dan Atid, ya. Baik awak lakukan, dicatat pahala. Dosa awak lakukan, catat. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Satu kalimat saja, satu kata saja yang keluar dari mulut ini, itu ada raqib dan atid loh. Dicatat, gue. Jadi jangan dianggap bahwa kata-kata kita yang repen mama itu. Ini yang suka mama bapak-bapak apa ibu-ibu? Sama. Nah, kalau sama kiamatlah dunia nih, Bu. Nah ini kalimat yang kita ucapkan itu dicatat loh. Dosanya dicatat. Kalau pahala alhamdulillah, dosanya dicatat. Ini enggak akan hilang dari catatan itu kecuali dimaafkan Allah. Kalau diampunkan Allah ditutupi pakai amal-amal soleh, ditutupi, masih ada tapi ditutupi. Tapi kalau dimaafkan Allah, dihapus, dia bersih. Makanya kita sudah minta maaf sama Allah. Selanjutnya tugas kita minta maaf sama manusia. Karena agama kita hablum minallah dan hablum minan nas. Nggak bisa, Bu, masuk surga kalau Allah sudah hapus, tapi yang sama manusianya ini nggak dihapus. Itu sama manusianya dihapus, sama Allahnya nggak dihapus, nggak bisa juga. Maka dua-duanya, salah sama Allah itu dihapus, salah sama manusia juga dihapus. Itu yang insya Allah lempeng masuk surganya. Itulah dalam ayatnya itu bahwa illa man atallaha biqalbin salim. Mau masuk surga itu salim, dia bersih, nggak ada catatan salahnya. Nah makanya Bapak Ibu, dulu ulama-ulama kita begitu selesai Ramadan, masuk bulan Syawal, langsung silaturahmi, maaf-maafan. Nggak tahu saya kampung Banten. Kalau di kampung saya dulu nih, kalau sekarang nggak nampak lagi. Kami dulu anak-anak kecil dari ujung jalan sampai ujung jalan sana desa itu anak-anak ini kami dulu keliling. Setiap rumah itu diketok silaturahmi. Walaupun ujung-ujungnya ngantongin apa, Bu? Kalau dulu kacang tocin, bisa kan, Bu? Mana ada dulu angpau? Angpau kan zaman sekarang, anak-anak sekarang ada angpaunya. Kalau zaman awal dulu tengoklah, kacang
jatuh jinnya masuk kantong. Nah itu dulu ya, orang tuanya ngajarin supaya kita itu silaturahmi minta maaf. Nah itu budaya bagus sebetulnya yang harus kita lestarikan terus. Hari ini saya lihat sepi jalan-jalan, ya kan Pak, nggak nampak dari rumah ke rumah, jarang. Kadang-kadang mohon maaf, awak sama tetangga pun mungkin sampai hari ini belum lagi awak silaturahmi maaf-maafan. Kenapa? Ya udah zamannya pakai WA aja hari ini. Kirim WA aja, mohon maaf ya. Nah, ya kan, apalagi udah canggih sekarang pakai video, nggak lagi WA, video. Satu keluarga udah di rumah buat video, nggak kan, kirim, share semuanya dalam grup, udah terwakilin. Nggak ada lagi datang ke rumah minta maaf. Nah ini Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, penting kita maaf-maafan, karena tidak akan ampunan Allah itu sampai kepada kita, bersih kita, kecuali memang kita sesama kita ini sudah saling memaafkan. Kata hadisnya itu dibuka pintu surga ada 2 kesempatan pada bulan Ramadan, begitu. Ya, idza jaa Ramadan tuftahu abwabul jannah wa tughallaqu abwabun nar. Bulan Ramadan datang, pintu surga semuanya dibuka, pintu neraka ditutup, begitu. Nah, selesai Ramadan apakah ada pintu surga masih dibuka? Ada. Tuftahu abwabul jannah fi kulli yaumil isnin wal khamis. Setiap hari Senin, hari Kamis itu pintu surga dibuka. Oh ngapain? Fayaghfirullahu fi dzalika man la yusyriku bihi syai'a. Allah kasih ampunan orang yang enggak melakukan dosa syirik. Tapi ada nggak dapat ampunan walaupun nggak dosa syirik, walaupun rajin sholat, walaupun rajin wirid, walaupun baca Quran, nggak nyampe ampunannya. Kenapa? Dalam hadisnya illa rajulun bainahu wa baina akhihi syahna. Orang yang dia dengan jironnya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan keluarganya itu enggak maaf-maafan. Orang yang enggak maaf-maafan ini Allah katakan sama malaikat, intaziru hatta yastoleha, intaziru hatta yastoleha, intaziru hatta yastoleha. 3 kali, tunggu kata Allah malaikat, jangan kasih itu ampunan sama mereka sampai mereka ini akur. Jangan kasih ampunan sama mereka sampai mereka ini akur. Jangan kasih ampunan sama mereka ini sampai mereka ini akur. Sampai 3 kali. Jangan sepele loh Bu, maaf-maafan. Itu menghalangi ampunan Allah sampai kepada kita. Walaupun kemarin bulan Ramadan udah taraweh, udah kita itu sholat qiyam, bahkan i'tikaf, lengkap lah pokoknya, hablum minallahnya Masya Allah, bahkan mungkin Lailatul Qadar sampai saat itu kita lagi sholat. Tapi kalau kita sama orang tua, sama anak, sama suami, sama istri, jiran, tetangga, keluarga, kita ada sengketa yang sampai detik ini nggak akur, nggak maaf-maafan, itu Allah bilang sama malaikat, tunggu. Syaratnya mau dapat mereka ini harus akur dan maaf-maafan. Nah jadi hari ini kalau masih ada yang belum, itu dia halal bihalalnya ya Bapak Ibu, kita bongkar, halalkan, dan punya orang juga kita halalkan, sehingga ketemu yang halal di kita dengan di dia, nah, nyatu dia insya Allah. Maka insya Allah orang yang setelah minta maaf sama Allah, minta maaf sesama manusia, itu persis orangnya itu kayaumin waladat ummuh, kata hadis Rasulullah. Orang yang dilahirkan kembali oleh Allah bersih, nggak ada dosa sedikit pun, karena sudah selesai dia antara hablum minallah dengan hablum minan nasnya. Itu Bapak Ibu yang pertama tentang halal bihalal. Kemudian yang kedua berkaitan dengan walimatus safar. Kadang-kadang ada orang yang mungkin agak gimana Bapak Ibu ya, mau haji kok dipamer-pamerin. Nah kadang mungkin gitu ya. Haji itu kan ibadah itu ya sembunyi-sembunyi lah, supaya ikhlas, nggak usah ditunjuk-tunjukin. Ada bilangnya begitu, kadang-kadang itu salah. Haji memang ibadah yang harus ditunjukkan, walaupun kita jaga niat ya, jaga niatnya. Haji memang ibadah yang harus dipamerkan. Kalau bisa semua orang tahu, kalau bisa semua orang tahu. Maka
Makanya Allah menyuruh haji itu nggak di Indonesia, nggak di rumah kita, nggak di kamar kita, enggak. Haji itu ngumpul sana semuanya di padang Arafah nanti. Al-Hajju Arafah kata Rasulullah. Haji itu aslinya haji ngumpul di padang Arafah. Ya, padang Arafah ngumpul semuanya nampak. Aslinya haji itu begitu. Kenapa? Ini syiar agama Allah. Wa may yu'azzim, orang yang mengagungkan sya'air Allah, syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub. Tandanya hatinya adalah hati yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, semua kita kalau mau haji memang disunahkan, dianjurkan ngadain acara namanya walimatus safar. Itu sangat dianjurkan supaya orang sekitar kita tahu bahwa kita mau berangkat ibadah haji. Kenapa rupanya? Ya kan di situ nanti kita tadi diantaranya maaf-maafan. Ya kita hari ini kita kan nggak tahu situasi lagi perang loh. Tadi memang doanya pergi selamat pulang selamat, tapi kan takdir Allah banyak juga yang pergi tapi nggak pulang. Betul kan Bu? Ya ini kan kalau hari ini nggak selesai dia masalah hablum minan nas kan jadi sangkutan. Maka pada walimatus safar, nah disitulah kita maaf-maafan juga, minta maaf. Kalau utang dimaafin nggak boleh? Hah? Kalau utang dimaafin kan? Maafin juga? Ya mungkin kalau 1 juta 2 juta bisa dimaafin ya. Kalau utangnya 30 juta bisa daftar apa soalnya, ya kan? Nah, walaupun kalau makanya di sini di antara fungsi walimatus safar itu bukan hanya maaf-maafan. Kalau ada hutang piutang segala macam itu harus ada kejelasan. Iya, komunikasi. Ini saya mau berangkat haji. Ya, ini kan saya masih punya utang. Ya, tolong ya kasih waktu. Nanti pulang dari haji insya Allah. Kalaupun takdir Allah saya sudah amanah sama anak, itu nanti untuk dilanjutkan dibayar. Misalkan kalau punya utang, udah punya duit mau bayar, kalau ada bayar ya alhamdulillah segera. Anjurannya segera selesai di dunia ini. Ya, maka alaihi mazlamatun falyatahalal fid dunya. Kata Rasulullah, siapa yang ada hal-hal yang saling menzalimi atau utang piutang segala macam, selesaikan sekarang di dunia sebelum nanti di akhirat nggak ada manfaatnya harta, nggak ada manfaatnya duit, nggak ada manfaatnya emas, nggak ada. Selesaikan sekarang. Itu anjurannya segera. Tapi kalau ada hal-hal yang mengganjal belum bisa diselesaikan, ada kejelasan. Itu intinya. Makanya harus ada walimatus safar. Juga saling mendoakan Bapak Ibu di acara walimatus safar. Sunnah. Disunahkan dalam Islam. Kalau para salafun saleh, para sahabat itu mau melakukan musafir, itu bilang sama kawan-kawannya, tolong doakan saya. Tadi seperti sambutan-sambutan, maka memang dikasih kesempatan untuk sambutan. Tolong doakan saya, tolong doakan kami. Yang ditinggalkan juga nanti ada sambutan mendoakan. Karena itu dianjurkan, para sahabat begitu. Umar bin Khattab ketika mau pergi, dia tolong doakan kami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan sepele dengan doa orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita tidak tahu dari mulut mana doa itu dijabah oleh Allah. Iya. Makanya kita semuanya sebetulnya sangat perlu doa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, walaupun anak kecil. Jadi ada riwayat orang mau berangkat umroh. Jadi mau berangkat umroh, ini ceritanya di Arab Saudi, masalah di Riyadh. Ya Allah, mau berangkat umroh naik mobil, bawa mobil. Tapi ya Allah, kalau bisa adalah yang mendampingin saya. Doa, ya Allah kira-kira siapa yang cocok mendampingi saya. Minta ditunjukkan orang yang pas untuk mendampingi berangkat umroh. Nggak lama kemudian dia bermimpi, ada jiran tetangganya diperlihatkan Allah dalam mimpinya. Nah ini yang pas. Tapi begitu dia bangun, kok dia ya? Kenapa rupanya? Ini orang ini ku tengok jarangnya di masjid. Ku tengok selengeannya orang ini, bukannya orang alim. Awak minta sama Allah yang terbaik, yang betul-betul
ini awak kalau awak ajak kawan ini belum tentu mau juga dia ini. Tapi ya begitulah, karena sudah ini isyarat dari mimpi yang dia betul berharap dari Allah. Dia bilang sama orang yang nggak jauh dari rumahnya itu, aku mau berangkat umroh, yuk berangkat yuk, temenin saya. Alhamdulillah dia bilang ayo, mau. Tapi dia bilang mohon maaf ya, nanti ajarin saya, bimbing saya. Kenapa? Karena jujur saya bukan ahlul ibadah, bukan orang yang rajin ke masjid. Saya nggak tahu gimana itu pelaksanaan umroh, itu nggak tahu. Dia bilang ya udah gampang itu, nanti sampai perjalanan kita ini kan beberapa jam sambil naik mobil, saya ceritain semuanya, saya bimbing. Nanti kita juga melaksanakannya berdampingan, insya Allah gampang. Berangkatlah mereka. Udah selesai, tinggal pulang. Kawan ini bilang, tolong izin dulu ya sebelum kita pulang, saya mau doa dulu di multazam. Doa di multazam. Habis dia doa di multazam, dia sholat. Ketika sholat, terus di sujud terakhir, di sujudnya meninggal dia. Padahal gak ada sakit. Meninggal dalam keadaan sujud depan multazam. Makanya kawan yang tadi itu pertama takut, ya kan? Kenapa takut? Bawa laki orang ini loh, bawa orang pergi sehat, pulang jadi mayat, apa nggak jadi urusan nanti sama keluarganya, takut dia. Tapi satu hal yang buat dia penasaran, setauku bapak ini bukan orang yang baik-baik kali, bukan rajin-rajin kali ibadahnya, tapi kenapa husnul khotimah? Ini yang hebatnya itu. Dia wafat dalam keadaan sujud. Kalau hadis itu aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, tempat paling dekat hamba dengan Allah itu dalam keadaan sujud. Udahlah matinya dalam keadaan sujud depan multazam, depan Ka'bah. Ini dahsyat sekali husnul khotimahnya. Makanya ceritanya akhirnya ketika pulang udah di depan istrinya itu, dia tanya sama istrinya, "Bu, mohon maaf Bu ya, saya jujur, suami ibu bukan orang yang rajin ke masjid, bukan orang yang rajin kami nampak beribadah. Tapi kenapa akhir hayatnya husnul khotimah, bahkan dahsyat sekali husnul khotimahnya. Apa yang nggak saya ketahui dari yang dilakukan oleh bapak?" Cerita dia, suami saya memang begitu Pak, orangnya ya biasa-biasa aja, ya memang jujur nggak rajin. Tapi, nah ini dia, kebiasaan suami saya itu tiap bulan dia itu gajinya dipotongnya, disisihkannya, dibawanya ke kampung. Di kampung dia ada anak-anak yatim yang tiap bulan disantuninya. Anak-anak yatim. Nah dia, ini mata saya sih melihat, kata istrinya itu, ketika nyantuni anak yatim, itu sering dia bilang sama anak-anak itu, "Anak-anakku, saya nih, bapak nih bukan orang baik, tapi bapak ingin akhir hayat bapak itu husnul khotimah. Kalian anak-anak tolong doakan bapak, tolong doakan bapak, mudah-mudahan bapak nanti akhir hayat Allah kasih husnul khotimah." Nah kata istrinya tadi, mungkin di antara anak-anak yatim itu ada yang mengaminkan, kemudian dijabah oleh Allah. Nah itulah pentingnya kita minta doa sama orang. Boleh jadi ada yang diaminkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah doanya, walaupun anak kecil. Jadi jangan sepele kita dengan minta doa kepada orang lain. Makanya di antara agenda walimatus safar itu adalah minta doa, didoakan oleh orang-orang, ustaz-ustaz, alim ulama, masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, itu walimatus safar yang hari ini akan kita berangkat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah haji ya insyaallah ya, karena sudah ada KBIH-nya, bimbingannya, saya yakin sudah biasa lah itu ya. Tapi intinya yang saya ingin tekankan, betul-betul jaga niatnya ya Bapak Ibu haji dan hajah calon-calon, karena kata Allah Subhanahu wa taala selalu ingatkan, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrahmu betul-betul karena lillahi ta'ala. Apa aja niatnya? Pasrahkan sama Allah. Tadi ayatnya sudah dibaca, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin.
Subhanallah, rumah ibadah yang pertama kali dibangunkan oleh Allah itu di muka bumi itu, yaitu dia Baitullah itu. Jadi itu yang mau kita datangi. Baitullah ini adalah rumah ibadah yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam dulu. Itu makanya kita dikatakan sebagai Duyufur Rahman, tamu ibaratnya ini mau datang ke rumah. Kalau ke rumah presiden, Allah lebih dari itu, ya kan? Ke rumah raja, Allah dari itu. Ini ke rumah pokoknya orang yang sangat istimewa sekali. Cuma tidak begitu Bapak Ibu. Ini sebetulnya kalau saya sering sekali mentadabburinya, berangkat haji ini itu latihan mati. Ya, latihan mati. Karena kalau kita mati, kita nanti mau ketemu dengan Allah. Betul kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap yang mati pasti kita bilang begitu. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Nah, itu kan kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah. Nah, sebelum nanti menghadap yang betulan, sekarang latihan. Itu dia, sekarang latihan dulu. Kalau sudah latihan, mudah-mudahan kembalinya nanti itu udah biasa. Ibarat orang sholat, kata Rasulullah, ma min sholati fardhin illa baina yadayha raka'ataini minas sunnah. Enggak ada sholat wajib apapun nama sholat wajibnya kecuali dianjurkan sebelum melakukan sholat wajib itu 2 rakaat sholat sunnah. Begitu dia memang anjurannya. Semua sholat wajib didahului dengan 2 rakaat sholat sunnah, termasuk maghrib dianjurkan. Ya, artinya kita itu sebelum haji ada umroh, sebelum mati juga di sini latihan. Begitu, latihan ketemu Allah. Makanya diupayakan kepada kita semuanya, walaupun hanya sekali, itu melakukan ibadah haji. Karena ini adalah latihan kita untuk nanti kembali menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah, Bapak Ibu. Makanya orang yang melakukan ibadah haji ini pakaiannya mirip sekali dengan kain kafan. Mirip sekali. Warnanya apa, Bu? Putih. Boleh nggak pakai hitam? Boleh sih, boleh. Sama kain kafan, mau hitam, batik, boleh juga sebetulnya, Bapak Ibu. Ya, cuman aneh aja gitu kan. Kalau ada orang yang meninggal kita kayak kafan nih, warnanya warna batik gitu kan. Tapi boleh, boleh, karena nggak diharuskan warna putih, itu nggak diharuskan mestinya, enggak, warna apa aja boleh. Tapi begitulah, sama orang yang haji itu warna lain juga boleh, nggak apa-apa, cuma diajukan warna putih dia. Ini karena mengingatkan suasana akhirat, mengingatkan kita akan kembali kepada Allah, nggak berjahit, nggak ada daleman. Kalau laki-laki putih semuanya, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini mengingatkan suasana kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan hari ini yang melakukan ibadah haji, hajinya menjadi haji yang mabrur insyaallah. Ya, haji yang diterima oleh Allah, karena hajjun mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Haji yang mabrur enggak ada balasan yang pas untuk dia kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mohon maaf atas kepanjangan karena masih ada tepung tawar. Ya, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kami atas segala khilaf dan salah. Dengan tulus ikhlas, ya, saya juga kepada warga Kampung Banten semuanya dalam suasana halal bihalal ini mohon maaf lahir dan batin. Bisa Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.